mengangkat isu sebetulnya untuk kita diskusikan adalah ada sekarang pemahaman kita antara audit tradisional dengan risk-based audit. Kita sekarang Ibu Bapak diperhadapkan kepada tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita sekarang harus merubah tata kelola pelaksanaan audit itu dari tradisional audit kepada risk-based audit. Ini sekarang menjadi tugas kita bersama, kami dari pakar mutu dan teman-teman dari fasilitator wilayah sedang bergerak sebetulnya bagaimana LLDikti wilayah 3 menjadi tonggak pembaharuan tentang perubahan paradigma kita melaksanakan tradisional audit menjadi risk-based audit yang begini sederhana. Next. Boleh Mak? Next. Ini. Belum. Ini dulu nih. Bapak Ibu, sudah berubah ya. Sudah berubah Pak. Tuntutan kita sekarang tidak lagi Ibu Bapak hanya sekedar melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar. Sudah berubah pola pikir kita. Permendikbud Ristek 62 tahun 2016 itu memang masih mengisyaratkan kepada kita melakukan evaluasi pelaksanaan standar. Next dulu Mas supaya clear dasar berpikir kita. Bisa next? Saya mengambil dari sini Bu Bapak. Izin kalau saya salah, interpretasi kami tentang apa amanah peraturan ini sebetulnya adalah kalau kita perhatikan Ibu Bapak di siklus SPMI itu di butir nomor 3 PPEPP E-nya di situ evaluasi pelaksanaan. Permendikbud 62 tahun 2016 Ibu Bapak secara tanda kutip implisit menyatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan pengujian, pencocokan, pemeriksaan atas pelaksanaan standar. Standar yang mana? Standar pendidikan tinggi, baik itu standar nasional pendidikan tinggi maupun standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu. Kata evaluasi pelaksanaan standar menurut hemat kami itu adalah menggambarkan apa yang selama ini kita lakukan. Yang kita lakukan apa Ibu Bapak adalah audit mutu internal, tapi konsepnya masih konsep yang namanya dengan tradisional audit. Itulah alasannya Bu Bapak, maka ketika kita melakukan satu proses tata kelola pelaksanaan audit mutu internal, kita masih belum bicara mengenai namanya risk management. Semua area audit kita audit. Seluruh objek audit kita audit. Dan sifatnya Ibu Bapak adalah menurut hemat saya hanya administratif audit. Sekarang sudah berubah Ibu Bapak. Ini luar biasa. Ini tantangan bagi kita semua Ibu Bapak. Ini luar biasa nih. Semua perguruan tinggi tipologi 1-2 seharusnya sudah harus bergerak dari yang namanya tradisional audit masuk kepada konsep risk-based audit. Terima kasih untuk Mas Bram yang luar biasa tadi menyampaikan kepada kita konsep berpikir kita. Bagaimana kita membangun yang namanya risk management di perguruan tinggi. Manajemen risiko terintegrasi. Ini menjadi konsep bersama kita sebetulnya untuk membangun apa yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus melangkah ke sana? Dasar hukum yang kedua Ibu Bapak, boleh next? Dasar hukum yang kedua Ibu Bapak adalah kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dengan jelas dikatakan pasal Ibu Bapak di pasal 68 ayat 1 tidak lagi kata evaluasi pelaksanaan. Tetapi adalah evaluasi pemenuhan. Ini kata, ini Bapak Ibu, ini harus kita cermatin. Dua hal yang berbeda. Kalau di Permendikbud 62 itu ada kata evaluasi pelaksanaan, kalau ini Bu Bapak adalah evaluasi pemenuhan. Kalau kita bicara mengenai kata ini di dalam tata kelola SPMI, kedalaman dan keluasan makna kata pelaksanaan dan pemenuhan itu berbeda. Kalau Ibu Bapak bicara mengenai evaluasi pelaksanaan merujuk kepada Permendikbud 62, Ibu Bapak hanya memeriksa nomor 5 di dalam dokumen standar kita. Apakah itu dokumen nomor 5 Ibu Bapak? Adalah rumusan pernyataan isi. Berarti kita memeriksa
apakah si pelaksana standar itu atau si audit itu telah melaksanakan standar sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam dokumen standarnya bagian yang kelima. Maka biasanya yang kita lakukan adalah proses tradisional audit. Sekarang Ibu Bapak sudah berbeda. Permendikbudristek 53 ini Ibu Bapak menyatakan kepada kita sekarang secara tegas kata pemenuhan, evaluasi pemenuhan. Berarti yang harus kita evaluasi tidak hanya keterlaksanaannya, tapi kita mengaudit yang namanya dengan ketercapaiannya. Maknanya apa Ibu Bapak? Ibu Bapak ketika melakukan proses audit mutu internal tidak lagi hanya memeriksa nomor 5 dalam dokumen standar kita, tapi kita harus memeriksa nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Kalau Ibu Bapak semua masih ingat ya, dokumen standar kita ya, dan ketika kita membangun dokumen standar ada 9 bagian. Maka yang kita periksa Ibu Bapak adalah bagian yang kelima, memeriksa keterlaksanaannya. Yang kedua Ibu Bapak adalah memeriksa nomor 6, adalah memeriksa ketercapaiannya. Dan yang nomor 7 Ibu Bapak memeriksa bagaimana kita berstrategi pencapaiannya. Inilah yang sebetulnya konsep dasar yang saya katakan adalah kita harus melakukan risk based audit. Ada perubahan Ibu Bapak. Apalagi sekarang konsep pelaksanaan evaluasi itu tidak lagi tunggal, hanya audit mutu internal. Kalau kita bicara Ibu Bapak, boleh dulu mundur Pak satu slide ke belakang. Oke, kalau kita bicara Ibu Bapak, kata audit mutu internal, kan sebetulnya di situ adalah satu proses evaluasi yang kita lakukan setelah standar itu selesai dilaksanakan. Setelah selesai dilaksanakan. Jadi kita tidak ada konsep adalah melihat risiko di dalamnya. Karena kita sudah selesai. Maka pemikiran kita adalah Ibu Bapak adalah menurut interpretasi kami, Permendikbudristek ini sebetulnya Ibu Bapak bicara kepada kita, kita melakukan evaluasi setelah selesai standar itu dilaksanakan. Padahal tadi Mas Bram menyatakan adalah ketika kita menyatakan sasaran, ketika di sini adalah sasaran kita, prosesnya terjadi ada yang menyimpang atas bawah. Mestinya ada risk management di sana. Oleh itulah alasannya Bu Bapak next, supaya kita clear dulu isi peraturan ini. Ini interpretasi kami sebetulnya. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak adalah Permendikbudristek 53 tidak lagi hanya menyatakan satu metode yang kita lakukan. Ada namanya dengan metode dimulai dari pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, dan asesmen, bahkan cara lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Artinya apa? Ketika kita melakukan evaluasi pemenuhan standar, tidak hanya ketika standar dilaksanakan. Tetapi mulai dari proses standar itu, mulai direncanakan, dilaksanakan sampai selesai. Bukankah itu Bapak Ibu yang disampaikan Mas Bram tadi bicara mengenai bagaimana kita melakukan manajemen risiko? Jadi simpel alasannya Bapak Ibu kenapa sekarang LLDT wilayah 3 selalu terus menyampaikan kepada kita saatnya kita berubah. Pelaksanaan audit mutu internal Ibu Bapak harus berubah menjadi pelaksanaan audit mutu internal berbasis risiko. Next Mas. Saya mulai dulu dari dasar-dasar hukumnya Bu Bapak ya, dasar-dasar hukumnya dulu. Tadi Mas Bram menyatakan adalah memang belum ada ketentuan yang mengikat bagi perguruan tinggi untuk menerapkan namanya risk management. Tapi izin saya menyampaikan, menguatkan apa yang disampaikan oleh harapan dari Mas Bram tadi adalah ini sudah ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Kalau kita baca Ibu Bapak, di Permendikbudristek nomor 53, ya pasal 34, saya ambil langsung ayat 2-nya saja. Ayat 2-nya, butir yang 2. Kalau saya baca Ibu Bapak adalah di standar pengelolaan kita sekarang, standar pengelolaan yang kita lakukan pengelolaan, pengendalian kita terhadap namanya akademik dan non-akademik, di butir yang kedua sudah ada kata Bapak Ibu adalah pemantauan potensi risiko. Itu dulu belum ada. Peraturan-peraturan sebelumnya Bu Bapak belum menjelaskan kepada kita sebetulnya apakah risk management itu sudah harus diterapkan di perguruan tinggi. Ini yang menariknya Bang. Jadi semangat Mas Bram ini luar biasa Mas. Jadi betul-betul sekarang sudah di sini.
Artinya sekarang Ibu Bapak adalah ketika kita melakukan penyusunan apapun di dalam pengelolaan perguruan tinggi kita, harus selalu Ibu Bapak memikirkan tentang potensi risiko. Ibu Bapak sekalian, surat edaran yang terbaru dari Dirjen kita untuk tahun akademik 2026 kita sudah harus mengimplementasikan Permendikbud ya. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Belum lagi Ibu Bapak kalau kita bicara dengan SAN yang baru. Kalau kita bicara dengan SAN yang baru, tentunya kita masih ingat Bapak ya. SAN yang baru kan sekarang menjadi 5 Ibu Bapak ya. Satu namanya adalah budaya mutu. Yang kedua namanya apa? Relevansi. Yang ketiga namanya dengan akuntabilitas ya. Yang keempat namanya masih ingat Ibu Bapak? Diferensiasi misi ya, 4. Dan tentunya yang kelima silakan kita tambahkan. Kalau kita perhatikan di sana Ibu Bapak adalah proses pendekatan ke depan adalah proses pendekatan input, proses, output, outcome ini. Sebetulnya Ibu Bapak kalau kita lihat item demi item yang telah sekarang sedang dibangun oleh lembaga akreditasi, baik oleh LAM maupun oleh BNPT, sebetulnya clear. Di setiap yang namanya proses, di setiap namanya dengan output, selalu ada namanya perhitungan kita, pengendalian kita atas terjadinya risiko. Sudah berubah Ibu Bapak sekalian. Next Mas. Ibu Bapak sekalian tadi sudah disembangkan oleh Mas Bram, sederhana saja sebetulnya, kenapa kita harus segera Ibu Bapak merespon yang dari Permendikbudristek yang tadi yang mengadakan adalah tentang potensi risiko. Sebetulnya Bapak udah sederhana saja, yuk kita terapkan risk management di kampus kita. Penerapan risk management tadi dengan istilahnya Mas Bram adalah MRT Mas ya, manajemen risiko terintegrasi. Itulah Bapak Ibu salah satu cara terbaik kita untuk telah mencoba merespon dan melaksanakan dari Permendikbudristek nomor 53 tadi perihal pengendalian Ibu Bapak ya. Saya tidak panjang lebar, tadi sudah Mas Bram menyampaikan ini, saya next saja. Dasar hukum berikutnya sekarang adalah AMI berbasis risiko. Ini saya menduga, dengan adanya adalah 4 indikator terukur dari penilaian mutu pendidikan itu di budaya mutu. Nomor 1 budaya mutu Ibu Bapak. Kalau kita mengingat Bapak Ibu adalah di dalam penilaian sistem penjaminan mutu, kita kan Ibu Bapak sudah paham betul, ada 5 Ibu Bapak. Ada 5 syarat perlunya, ada organisasinya, ada dokumennya, ini dia Pak, ada auditornya. Auditor itu, kalau nanti kita melihat dengan kriteria SAN yang baru, Ibu Bapak harus lebih spesifik. Auditor itu disitulah auditor yang memahami betul dengan potensi-potensi risiko yang harus dia audit. Dia harus tahu area-area audit yang berisiko yang harus diaudit. Dia harus tahu objek audit yang berisiko yang wajib harus diaudit. Tidak lagi Bu Bapak seperti yang sekarang ini semua objek audit, semua area audit diaudit Ibu Bapak ya. Sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Bram akan selalu terjadi Mas. Bahwa auditor itu akan menjadi itu Bapak, pihak yang dibenci, pihak yang kurang disenangi oleh si audit. Karena apa? Karena jujur, pendekatan tradisional audit itu adalah pendekatan terhadap menemukan kesalahan, menemukan kekurangan, tetapi risk-based audit sebetulnya adalah menemukan ruang-ruang perbaikan. Inilah yang berubah Bapak Ibu. Yang keempat Ibu Bapak adalah tentang bahwa kita telah melaksanakan audit. Pelaksanaan audit pun di sini ke depannya menurut hemat saya akan berubah. Tidak lagi pelaksanaan audit yang seperti yang kita lakukan sekarang, tapi ada pelaksanaan audit yang berbasis risiko. Dan tentunya nanti rencana tindak lanjutnya juga rencana tindak lanjut seperti yang tadi Ibu Bapak harus katakan, Ibu Bapak nanti ada kerangka kerja bagaimana kita melakukan pengelolaan risk management kita. Ini Ibu Bapak. Maka izin melalui forum ini kami dari pakar mutu dan dari fasilitator wilayah mengingatkan kita secara bersama-sama, semua kita pengelola perguruan tinggi, saatnya kita merubah kerangka kerja audit mutu internal kita. Saya berulang-ulang menyampaikan dari kerangka kerja tradisional audit menjadi kerangka kerja risk based audit.
Karena Ibu Bapak sekalian, kalau kita kembali melihat di sini adalah supaya dia bernilai maksimum di dalam syarat ini adalah kita harus menerapkan inovasi-inovasi baru di dalam implementasi SPMI, yaitu apa? Penerapan yang jelas-jelas disebut di sana adalah menerapkan risk-based audit. Itulah tadi kalau bicara dengan Mas Bram tadi adalah lini satu ya Mas ya. Lini satu ada komitmen, ada satu kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi untuk merubah tata kelola audit mutu internalnya. Next, boleh Mas? Nah, dasar hukum berikutnya Ibu Bapak yang harus kita sampaikan bahwa adalah kalau kita perhatikan Ibu Bapak di dalam konsep accountability, berarti adalah komponen yang ketiga di dalam SAN. Seperti yang saya sampaikan tadi, komponen pertama adalah budaya mutu, komponen yang kedua relevansi pendidikan, relevansi penelitian, relevansi pengabdian kepada masyarakat. 4 adalah akuntabilitas. Kalau kita melihat di sana Bapak Ibu adalah salah satu item nanti yang akan kita pertanggungjawabkan adalah bagaimana kita menerapkan yang namanya good university governance. Tata kelola kita. Bicara mengenai akuntabilitas, bicara mengenai kredibilitas, bicara mengenai transparansi, bertanggung jawab dan berkeadilan. Sudahkah Ibu Bapak menerapkan yang namanya mitigasi potensi risiko? Semakin kuat sekarang Ibu Bapak pemahaman kita tentang arti pentingnya dari sekarang untuk sesegera mungkin menerapkan namanya risk management. Karena itu saya yakin betul dari beberapa percakapan kita dengan teman-teman itu akan ada di sana nanti Bapak Ibu adalah indikator terukur dari yang namanya tata kelola, dari namanya kepemimpinan, dari yang namanya tata pamong adalah sudahkah kita mengintegrasikan namanya dengan risk management itu, mitigasi potensi risiko. Ini Bapak Ibu bagi kita pimpinan perguruan tinggi saatnya sekarang Ibu Bapak melakukan perubahan secara segera, secepat mungkin. Bagaimana kita semua penyusunan kebijakan kita harus selalu memikirkan yang namanya dengan potensi risiko. Boleh Mas lanjut? Next. Ini yang baru Ibu Bapak adalah kalau kita perhatikan di sana Ibu Bapak tata kelola SPMI. Ini adalah tata kelola SPMI yang sekarang harus segera kita lakukan penyesuaian Ibu Bapak ya. Penyesuaiannya pun jangan administratif. Penyesuaiannya sifatnya adalah eksekusi. Didahului dengan kebijakan-kebijakan. Ibu Bapak sekarang kalau kita perhatikan semua di sini Bapak Ibu adalah di pasal 67 anak 2 itu clear sekali dikatakan bahwa tata kelola yang baik, tata kelola perguruan tinggi maksud kita, termasuk tata kelola penjaminan mutunya, Ibu Bapak harus menerapkan prinsip ini semua. Seperti disampaikan oleh Mas Bram tadi, untuk bisa memastikan prinsip ya perbaikan berkelanjutan, Ibu Bapak sekalian, bukankah itu esensi dasar dari risk management? Ini menjadi hal aspek yang harus kita mulai sekarang Ibu Bapak mulai memasukkan ini di dalam roh penyusunan kebijakan kita di perguruan tinggi. Kembali lagi tadi Mas Bram menyampaikan bahwa kerangka berpikir kita dalam penyusunan kebijakan, kerangka berpikir kita di dalam eksekusi kebijakan, Ibu Bapak harus betul-betul memperhitungkan secara serius Ibu Bapak potensi risiko dan mencoba melakukan mitigasi atas risiko tersebut. Itu clear Ibu Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak di dalam item yang pertama di SAN, yang namanya budaya mutu, aspek yang akan dipertanyakan Ibu Bapak, sudahkah kerangka kerja implementasi SPMI kita itu telah memperhitungkan risiko itu Bapak Ibu ya? Tugas kita ini Bu, dari pakar mutu, dari fasilitator wilayah, siap ya Ibu Bapak ya? Kita ya siap ya? Kita harus menjadi orang terdepan untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, tidak hanya dalam kerangka konseptual, tapi kerangka eksekusinya. Boleh next Mas? Dasar berpikir pengelolaan risiko, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bram, tadi izin saya sampaikan satu-satu sebetulnya ada. Tadi Mas Bram sudah katakan, kalau kita ingin mengalami satu proses perbaikan berkelanjutan, hanya ada satu kata Ibu Bapak, yaitu apa? Ayo.
kita masukkan kerangka berpikir risk management dalam setiap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kita dalam mengelola perguruan tinggi. Ibu bapak sekalian, dengan adanya tadi pemahaman kita tentang arti pentingnya manajemen risiko ini, ibu bapak, ini akan bisa secara sederhana. Barangkali bapak ibu kalau kita lihat sekarang ya tren perkembangan pengelolaan perguruan tinggi ya, izin menyampaikan bapak ibu, kalau kita lihat banyak perguruan tinggi yang maju, banyak perguruan tinggi yang mundur, bahkan banyak perguruan tinggi yang tutup. Kalau kita ajukan satu pertanyaan pokok sebetulnya, apakah kesalahan kita? Apakah kesalahan kenapa perguruan tinggi itu harus tutup? Perguruan tinggi itu mundur cuma satu bapak ibu, kita tidak pernah mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan kita. Ketika kita tidak pernah mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan kita, maka kita akan selalu namanya apa? Less anticipation. Kita tidak akan pernah memperhatikan antisipasinya bapak sekalian. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, di dalam proses pengelolaan perguruan tinggi kita itu, kita tidak ada upaya konkret kita untuk mengurangi tadi faktor risiko yang akan bisa. Kalau di perusahaan katanya Bu Bapak kan kerugian. Bagaimana di perguruan tinggi? Kualitas layanan kita. Kualitas layanan kita. Itulah alasannya Bapak Ibu kenapa sekarang di dalam konsep SPMS, di dalam konsep standar nasional pendidikan tinggi kita itu, izin Bapak Ibu menyampaikan, kan pola pikir kita sekarang kan pola pikir input, proses, output, outcome. Tapi kalau kita lihat secara panjang lebar Bapak Ibu, kenapa luaran menjadi nomor satu? Karena itu kita Bapak Ibu. Luarannya Bapak Ibu. Maka kalau kita perhatikan Ibu Bapak bicara dengan standar nasional pendidikan itu kan semuanya bermuara kepada bagaimana kepastian standar kompetensi lulusan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi risiko yang kita hadapi kalau di perusahaan adalah kerugian, kalau kita adalah kemunduran kualitas akademik kita. Itulah alasannya Ibu Bapak kenapa di dalam SAN yang baru, kalau kita perhatikan itu, komponen yang kedua itulah komponen apa? Relevansi. Relevansi pendidikan bicara apa? Kurikulum. Kurikulum Bapak Ibu. Relevansi penelitian, clear, peta jalan penelitiannya. Relevansi PKM adalah rekognisinya Ibu Bapak sekalian. Ini menjadi pikiran kita sekarang untuk memastikan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu adalah kita harus merencanakannya, kita harus mampu mengantisipasinya, dan kita harus mampu mengeksekusinya. Supaya kualiti dari layanan Tridharma perguruan tinggi ini boleh terus berjalan dengan baik. Next Pak, saya hanya berapa menit? 75 ya? Waktunya masih 45 menit. Oh, 45 menit lagi. Oh, sebenarnya agak lama ini. Agak lama ini memang. Kalau orang Batak gitu Bang Bram ngomongnya panjang-panjang Bang. Suka ngomong dia. Ibu Bapak sekalian, saya di ini Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, izin saya mengantar dulu ya. Ini baru pengantar nih Bapak Ibu. Ini baru pengantar, belum masuk ke intinya. Nanti mudah-mudahan LLDT 3 kita akan melakukan pelatihan tentang bagaimana melakukan AMI berbasis audit mutu internal. Jadi kertas kerja audit berbeda. Kertas kerja audit yang tradisional audit dengan risk based audit akan berbeda. Saya mulai yang pertama dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pusing nggak melaksanakan AMI? Pusing ya? Pusing. Kenapa pusing? Semua area kita audit. Benar nggak? Benar apa betul? Ya toh? Semua standar kita audit. Benar atau betul? Betul itu. Sehingga apa yang terjadi Ibu Bapak? Pelaksanaan audit mutu internal Ibu Bapak sekalian adalah sifatnya hanya ritual tahunan. Konsekuensinya outputnya adalah output tidak digunakan sebagai indikator terukur untuk merancang apa yang harus kita lakukan dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko di waktu yang akan datang. Rutin Bapak Ibu tuh. Datang kita di audit gitu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bu Bapak merasa Bapak nggak ada sih manfaatnya audit gitu Bapak Ibu tuh.
Banyak di antara kita tidak membuat audit. Karena apa? Sebetulnya Ibu Bapak, karena kita belum melakukan satu konsep pemikiran baru tentang pelaksanaan audit mutu internal yang tadi. Sekarang Ibu Bapak sudah berubah. Sekarang Ibu Bapak sedang melakukan perubahan yang sangat signifikan. Ibu Bapak sekarang harus bisa memetakan dulu secara jeli, secara jelas area-area auditnya. Standar-standar yang harus Ibu Bapak audit. Perhatikan Ibu Bapak, di setiap standar dan area audit yang berpotensi adanya gap antara sasaran yang sudah kita tetapkan dengan realisasi nanti yang akan kita dapatkan. Kalau itu Ibu Bapak akan ada penyimpangan, Ibu Bapak, come on, kita ke sana. Jadi tidak perlu semua Ibu Bapak area audit, tidak semua Ibu Bapak standar itu, menurut hemat saya, mudah-mudahan saya tidak salah interpretasi akan hal itu adalah tidak semua Ibu Bapak harus diaudit setiap tahun. Saya menyatakan Ibu Bapak adalah audit mutu internal berbasis risiko. Ibu Bapak adalah kita sekarang ketika melakukan audit mutu internal harus memprioritaskan area-area audit yang berpotensi ada risiko di dalamnya. Banyak yang terjadi Bapak Ibu, Ibu Bapak. Sebagai contoh misalkan adalah Ibu Bapak mengaudit hal-hal yang tidak dilakukan. Yang sifatnya adalah rutin, Ibu Bapak audit. Kedepannya Bapak Ibu tidak lagi. Audit itu yang sifatnya strategis dan akan mampu memberikan dampak kepada pencapaian tujuan dari perguruan tinggi. Yuk, come on, Ibu Bapak sekalian, kita lakukan prioritas untuk mengaudit itu. Maka diperlukan kemampuan kita untuk memetakan area-area audit di mana ada potensi risikonya. Itulah tadi kata Pak Bram, itu adalah kita memahami yang namanya dengan mapping risk. Pemetaan risiko. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kita bisa sampai ke sana. Yang kedua Ibu Bapak adalah maka yang akan kita lakukan ke depan adalah mengaudit area audit yang berisiko akan berdampak besar terhadap yang namanya yang tadi disampaikan oleh Mas Bram. Kalau istilah tadi Mas Bram bilangnya kan citra. Itu Bapak itu. Di mana Ibu Bapak ada potensi-potensi risiko di area-area yang berkontribusi besar untuk berpengaruh terhadap pencapaian. Kalau istilahnya kita Ibu Bapak kan PMTS gitu ya. PMTS itu Bapak Ibu tahu. Nah di sini Bapak Ibu dari sekarang kerangka kita harus masuk ke sana. Kemampuan kita Ibu Bapak untuk mengenali area-areanya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu mengaudit program studi, tapi kita mengaudit yang namanya audit adalah hanya administratif daripada program studi. Tapi kita tidak mengaudit Ibu Bapak adalah risiko yang mungkin akan timbul atas kualitas layanan dari program studi. Jadi kertas kerja audit mutu internal ke depan totally change. Akan berubah total. Akan dimulai dengan Ibu Bapak adalah mengenali potensi risikonya. Akan dimulai dengan potensi risiko. Jadi kita tahu area-area audit yang berpotensi risiko. Atas dasar itulah Bapak Ibu kita akan lakukan namanya nanti adalah kategorisasi temuan. Dan berdasarkan kategorisasi temuan nanti kita lakukan kesepakatan dengan yang tadi katakan Mas Bram itu adalah lini kedua. Lini kedua kita. Maka lini kedua Ibu Bapak yang harus nanti Ibu Bapak memastikan bagaimana kerangka kerjanya mereka. Jadi Ibu Bapak sekalian ke depannya adalah kalau bisa area-area yang tingkat risiko tertinggilah untuk dievaluasi keterlaksanaan dan keterpenuhannya. Supaya tidak lagi Ibu Bapak audit mutu kita ini audit mutu yang betul-betul hanya administratif. Next. Kalau saya coba bagi Bapak Ibu, ada Ibu Bapak, ada di sini adalah, mohon maaf nih, mungkin saya hanya sekedar menyampaikan kepada Ibu Bapak supaya kita dapat kerangka berpikir dulu. Saya menyatakan ada satu konsep AMI tradisional, satu lagi namanya AMI berbasis risiko. Inilah sekarang yang kita lakukan Ibu Bapak.
Yang pertama Ibu Bapak adalah yang kita lakukan selama ini menurut hemat saya adalah audit mutu internal yang kita lakukan itu hanya audit bersifat kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap pelaksanaan standar kita. Kita hanya menggunakan konsep P, P, E, P, P. E-nya di sini tuh Bapak. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu adalah kita cek dia. Kita cek nomor 5, kita cek nomor 5, kita cek yang nomor 8, dokumen terkait Ibu Bapak, kepatuhan terhadap prosedurnya, ada tidak bukti dokumennya, itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi Ibu Bapak adalah seperti yang saya katakan tadi adalah kita melakukan tradisional audit ini hanya berbasis kepada administratif auditnya saja. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita ketika melakukan AMI hanya memeriksa. Yang namanya dengan audit mutu internal berbasis keterlaksanaan, audit mutu internal berbasis kepada output, audit mutu internal berbasis kepada proses, itu saja Bapak Ibu. Kemudian kita laporkan, kita lakukan namanya dengan audit dokumen, kita lakukan namanya dengan audit lapangan. Di audit lapangan kita lakukan namanya mulai dari penelusuran temuan hasil AMI, kita lakukan kategorisasi temuan hasil AMI, kita lakukan analisisnya, kita laporkan, RTM kan, lakukan pengendalian. Itu Ibu Bapak konsep AMI yang tradisional. Yang sekarang Ibu Bapak yang selalu tadi saya sampaikan adalah risk based audit, adalah AMI berbasis risiko. Pelaksanaan pemeriksaan itu Bapak Ibu itu harus berdasarkan hasil analisis adanya potensi risikonya. Maka seperti disampaikan tadi Bapak Ibu, dibutuhkan kemampuan sekarang dari lini yang pertama sebetulnya. Konsep 3L ini Bang ya, konsep 3L ya Bapak Ibu. Ibu Bapak diperlukan sekarang kemampuan kita adalah untuk melakukan analisis risiko. Di area-area audit mana? Di dalam implementasi objek audit yang mana Ibu Bapak yang punya potensi risikonya. Kita akan mulai dasar dari sana Ibu Bapak. Sehingga nanti Ibu Bapak seperti yang saya katakan tadi adalah bahwa setelah kita melakukan identifikasi risiko, maka ketemulah namanya identifikasi area, ketemulah namanya identifikasi objek auditnya. Atas dasar itulah Ibu Bapak melakukan penilaian atas identifikasi risiko itu. Silakan nanti Ibu Bapak antara bisa 1 sampai 10, terserah Ibu Bapak menentukan gitu ya Bapak. Nanti Bapak Ibu risiko yang tinggi itulah Ibu Bapak yang harus Ibu Bapak akan prioritaskan. Berbeda memang konsepnya. Instrumen AMI yang sudah pernah kita sosialisasikan dari LL Dikti 3 totally akan change. Akan berubah total. Nanti mungkin dari kami, pakar mutu dan juga fasilitator wilayah akan mencoba bekerja keras untuk mendesain instrumen baru bagaimana kita melaksanakan audit mutu internal. Next. Nah, jadi secara sederhana sekarang Ibu Bapak, jikalau kita sudah sepakat pada konsep itu, maka sekarang Ibu Bapak adalah pemahaman kita terkait dengan audit mutu internal itu sudah berubah sekarang. Kalau dulu kan kita selalu mensosialisasikan kepada Ibu Bapak bahwa audit mutu internal adalah bla 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 bla. Konsepnya sama. Audit itu konsepnya sama, sama-sama pemeriksaan, sama-sama pencocokan, bukan proses penilaian. Kita tidak menggunakan kata assessment, kita menggunakan kata audit. Maka yang kita lakukan apa? Pemeriksaan apakah yang telah dituliskan di standarnya, yang telah dia janjikan di standarnya, sudahkah dilaksanakan atau tidak. Kita memeriksa nomor 5 dalam dokumen standar kita. Kita memeriksa juga apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka janjikan di dalam prosedur-prosedur SPMI-nya mereka. Berarti kita periksa nomor 7, strategi pencapaiannya. Dan Ibu Bapak juga harus memeriksa tentang ketercapaian standarnya. Berarti apakah standar target capaian, kalau Ibu Bapak ingat kembali dalam dokumen standar kita di nomor 6, karena ini indikator ketercapaian standar kan? Dan di sini kolom 1 adalah apa? Pernyataan isi standar. Kolom 2 sasaran atau indikator, ya tak? Kolom 4 adalah apa? Baseline. Kolom yang kelima kan target capaian. Yang kita bagi menjadi apa? 5 tahunan pencapaian. Dan tahun-tahun inilah yang kita Ibu Bapak harus lakukan namanya apa? Ketercapaian itu kita periksa.
Itu Bapak-Bapak adalah konsep audit mutu internal tradisional. Sekarang Ibu Bapak yang kita lakukan adalah apa? Di dalam kita melakukan konsep tadi, di dalam kita melakukan konsep yang tadi, yaitu apa? Penentuan yang terkait dengan pernyataan isi standarnya, sasarannya, target capaiannya. Ibu Bapak selalu harus bermula dari kemampuan kita, kecakapan kita melakukan namanya apa? Inventarisasi risiko. Konsekuensi Ibu Bapak di sana adalah bahwa kita lakukan itu secara sistematik, kita lakukan itu secara terstruktur, kita lakukan itu secara periodik, kita lakukan itu mandiri dan dilaporkan. Ini intinya Ibu Bapak. Sehingga tadi benar kata Pak Bram, saya hanya mengambil dari pemahaman-pemahaman beliau di risk management, maka dikatakan adalah audit mutu internal yang akan kita lakukan yang namanya berbasis risiko itu dimulai dari Ibu Bapak lah, identifikasi risikonya. Kita melakukan proses identifikasi risiko di setiap area audit, di setiap objek audit. Atas dasar identifikasi itu Bapak Ibu, maka kita harus kelola dia. Setelah kita kelola Bapak Ibu, maka kita perlu harus mengendalikannya secara efektif. Inilah konsep Bapak Ibu tadi menyambungkan penyampaian dari Pak Bang Bram kepada konsep implementasi praktisnya kita melakukan audit mutu internal. Sama sebetulnya, dimulai dari identifikasi, kemampuan kita mengelola, dan kemampuan kita untuk mengendalikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Sampai kita bertemu kembali di acara pelatihan SPMI, pelatihan AMI, dan pelatihan akreditasi di waktu yang akan datang. Salam saya Hisar Sirait, salam SPMI, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan sejahtera, 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 dan bahagia.